Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah sistem operasi, yaitu tugas mid semester. Nah, perkenalkan nama saya Harisma Ditansyar dengan NIM 20021050502010 Teknik Komputer Kelas A Angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, langsung saja. Apa itu algoritma penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU adalah permasalahan menentukan proses mana pada ready queue yang dialokasikan ke CPU. Apa saja algoritma penjadwalan CPU? Nah, ada 4. Yang pertama, algoritma FCFS, First Come, First Serve, algoritma SJF, Shortest Job First, Priority Scheduling, dan yang terakhir round robin. Nah, yang pertama, algoritma FCFS. Apa itu algoritma FCFS? Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO, queue, atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlahir dahulu yang akan dieksekusi. Nah, contohnya, job P1, P2, P3, P4, kemudian arrival time-nya 0, 4, 2, dan 3, kemudian burst time 7, 5, 3, 5. Maka, sigma BT sama dengan 7 tambah 5 tambah 3 tambah 5 sama dengan 20 milisecond. Nah, Gantt chart dalam kasus ini, job yang AT-nya paling kecil adalah P1. Maka, duluan dimasukkan Gantt chart, setelah itu masukkan BT-nya ke dalam timeline. Job selanjutnya yang dikerjakan adalah P3, AT sama dengan 2. Maka masukkan ke dalam Gantt chart dan tambahkan timeline yang tadi dengan BT milik P3, BT sama dengan 3, sehingga didapat 7 tambah 3 sama dengan 10. Nah, tambahkan 10 dengan BT yang dimiliki job selanjutnya yang harus dikerjakan, yaitu P4, dapat 10 tambah 5 sama dengan 15. Kemudian yang terakhir, job yang terakhir diproses, yaitu P2, tambahkan 15 dengan BT-nya, P2 didapat 20. Oke, Gantt chart sudah beres. Sekarang kita akan mencari waiting time masing-masing job. Rumus WT adalah waktu diproses dikurangi arrival time, atau AT. Waktu diproses adalah waktu ketiga job itu diproses di Gantt chart. Kemudian WT-nya P1 0 milisecond yang diproses pertama kali, otomatis WT sama dengan 0. Kemudian P2 15 kurang 4 sama dengan 11 milisecond. Kemudian P3 7 kurang 2 sama dengan 5 milisecond. P4 10 kurang 3 sama dengan 7 milisecond. Nah, AWT, average waiting time-nya, AWT sama dengan sigma WT per sigma job sama dengan 0 tambah 11 tambah 5 tambah 7 per 4 sama dengan 23 per 4 sama dengan 5,75 milisecond. Yang kedua, algoritma SJF atau Shorter Job First. Nah, SJF adalah penggabungan setiap proses merupakan panjang dari burst CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. Terdapat 2 skema non-preemptif, harus diselesaikan CPU hanya sekali diberikan pada suatu proses. Maka proses tersebut tetap memakai CPU hingga proses tersebut melepaskannya. Kemudian ada preemptif atau bisa berhenti di tengah jalan. Nah, contoh. Terdapat job P1 sampai P4, arrival time 0, 2, 4, dan 5, burst time 7, 4, 1, dan 4. Pada contoh non-preemptif harus diselesaikan P1, P3, P2, P4, 0, 7, 8, 12, 6. Waiting time-nya P1 sama dengan 0, P3 sama dengan 7, kurang 4 sama dengan 3, atau dilihat arrival time. P2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6, dieksekusi mulai waktu ke-8 tapi datang pada waktu ke-2. P4 sama dengan 12 kurang 5 sama dengan 7, dieksekusi mulai waktu ke-12 tapi datang waktu ke-5. Nah, AWT-nya sama dengan sigma WT per sigma job, 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 per 4 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Kemudian contoh preemptif bisa berhenti di tengah jalan P1 sampai P2, P3.
P2, P4, P1, 0, 24, 57, 11. Pada waktu 0, P1 dieksekusi, burst time sama dengan 7. Pada waktu 2, P2 datang, burst time 4. P1 masih sisa 5. Di run yang kecil dulu P2 pada waktu 4, P3 datang, burst time 1. P2 masih sisa 2. Di run yang kecil dulu, P3. Waiting time-nya yaitu P1 sama dengan 0 tambah 9. 9 berasal dari P1, di run 11 datang 2, sama dengan 9. Kemudian P2 sama dengan 0 tambah 1, satunya berasal dari P2 di run 5 datang 4, 1 sama dengan 1. Kemudian P3-nya sama dengan 0 datang waktu 4 dieksekusi waktu 4. P4 sama dengan 7 kurang 5 datang waktu 5 dieksekusi 7. Nah, kemudian yang ketiga ada algoritma priority scheduling. Nah, priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain time limit, memory requirement, akses file, perbandingan antara burst M per K dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses. Nah, contohnya. Prosesnya P1 sampai P6, burst time 7, 6, 3, 4, 2, dan 3. Arrival time 0, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini terdapat kuning, biru, merah, muda, hijau muda, coklat, ungu. Kuning menandakan P1, biru P2, merah muda P3, hijau muda P4, coklat P5, ungu P6. Nah, waktu tunggu P1 sama dengan 0, P5 sama dengan 7, kurang 5 sama dengan 2, P3-nya 6, P6-nya 6, P4-nya 11, P2 17. Jadi waktu tunggu rata-rata adalah 2 tambah 6 tambah 6 tambah 11 tambah 17 per 6 sama dengan 42 per 6 sama dengan 7 satuan waktu. Kemudian yang terakhir, algoritma round robin. Jadi algoritma round robin ini merupakan proses antrian yang mana proses akan mendapatkan jatah waktu sebesar time kuantum. Jika waktu kuantumnya selesai, maka prosesnya pun selesai. Proses ini merupakan proses yang adil karena tidak ada proses yang didahulukan. Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama yaitu 1 per n. Contohnya, jobnya P1 sampai P4, arrival time-nya 0356, burst time 8526. Metode round robin yaitu metode yang setiap prosesnya memperoleh alokasi waktu CPU dalam kuantum waktu yang telah ditentukan. Di sini kuantum time diketahui 3 milisecond, Gantt chart-nya. P1, P2, P3, P4, kemudian P1, P2, P4, P1, 0, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 19, 21. Jadi waiting time-nya P1 sama dengan 0 milisecond plus 11 kurang 3 milisecond plus 19 kurang 14 milisecond, jadi sama dengan 13 milisecond. Kemudian P2-nya sama dengan 8 milisecond, kemudian P3-nya sama dengan 1 milisecond, P4-nya sama dengan 7 milisecond. Jadi AWT-nya adalah sigma WT per sigma job sama dengan 29 per 4 sama dengan 7,25 milisecond. Jadi, rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan round robin dengan quantum time millisecond adalah 7,25 millisecond. Itulah tadi penjelasan tentang materi penjadwalan CPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.